Oke, selamat datang di kuliah Aljabar Linear Elementer. Sekarang kita masuk ke subbab 4.2 tentang subruang vektor. Ya, nah kalau kemarin gitu ya kita bahas ruang vektor gitu ya. Misalkan kita punya V, terus habis itu kita punya apalagi lapangan, kita punya bilangan real gitu ya. Ruang vektor atas bilangan real memenuhi beberapa sifat. Kalau tidak salah ada 10 sifat kemarin yang sudah kita bahas ya. Ada 10 sifat. Yang pertama harus tertutup, kedua ada operasi komutatif, terus ketiga operasinya terhadap operasi tambahnya harus komutatif, kemudian asosiatif, kemudian punya identitas, punya inverse, tertutup terhadap operasi kali skalar, distributif terhadap operasi penjumlahan, terhadap operasi kali skalar, dan juga punya identitas pada itu ya. Kalau satu di bilangan real, kalau dikali dengan unsur apapun di ruang vektornya menjadi unsur di ruang vektor itu sendiri. Nah, ada 10 sifat itu. Sekarang kemudian orang mulai mengkaji gitu ya, kira-kira di dalam ruang vektor yang kita bahas ini ada tidak ya bagian-bagian dalam ruang vektor ini yang memenuhi ruang vektor juga gitu ya, himpunan bagiannya gitu ya. Kalau kita punya himpunan bagian yang kemudian himpunan itu memenuhi 10 sifat ruang vektor, nah itu kita namakan apa gitu ya. Nah dari situ akhirnya muncul teori yang dinamakan subruang. Jadi subruang itu singkatnya seperti ini gitu ya. Kita punya misalkan A itu kita mulai dari V dulu ya. Misalkan V itu ruang vektor atas bilangan real gitu ya. Terus dan ruang vektor atas bilangan real dan misalkan A itu subhimpunan V ya, himpunan bagian dari V. Nah, A itu dikatakan subruang V. A itu subhimpunan V dengan A-nya itu bukanlah himpunan kosong. Himpunan kosong kita bisa seperti ini atau saya gunakan notasi biasa yang sering kita pakai saja ya. Nah, A itu dikatakan subruang dari V jika ya A itu ruang vektor atas bilangan real R dengan operasi tambah dan kali skalar di V. Gitu ya. Jadi subruang vektor itu sejatinya adalah subhimpunan dari V yang juga ruang vektor. Nah, tapi kalau ruang vektor itu butuh operasi. Nah, operasinya yang mana? Nah, operasinya itu yang sama dengan operasi pada ruang vektor V. Jadi ingat ya, jadi seperti tadi, dalam himpunan V ini kita kan mungkin saja bisa menemukan beberapa himpunan bagian di V yang ternyata kalau kita menggunakan operasi tambah dan kali skalar di V dan atas bilangan real juga memenuhi ruang vektor. Nah, himpunan seperti itu kita namakan subruang. Ingat syaratnya, subruang itu adalah dia subhimpunan dari suatu ruang vektor dan tidaklah kosong. Jadi itu hal yang harus kalian perhatikan. Itu ciri-ciri dari subruang. Gitu ya. Nah, kemudian nah, kalau gini kan berarti kita kalau kita mau tunjukkan suatu subhimpunan yang tak kosong, itu ruang vektor atau subruang vektor, kita harus membuktikan 10 sifat. Nah, cuman pertanyaannya kan 10 sifat ini banyak sekali. Begitu ya. Berarti padahal ini subhimpunan. Gitu ya. Harus bisakah atau adakah cara untuk mengurangi langkah-langkah yang diberikan atau 10 sifat yang diberikan? Mungkinkah ada beberapa sifat yang tidak perlu kita buktikan lagi? Begitu. Nah, dari situ muncullah
pernyataan pada teorema 421. Nah, teorema 421 mengatakan demikian. Misalkan W itu subhimpunan V dan W itu tidaklah kosong. Gitu ya. Nah, W itu subruang dari V, biasanya disingkat ya subruang. Walaupun maksudnya ya subruang itu adalah subruang vektor. W dikatakan subruang V ini jika dan hanya jika. Ya, jika dan hanya jika, saya singkat JHJ ya. Jika dan hanya jika memenuhi syarat berikut. Nah, ternyata syarat dari 10 tadi, sifat ke-10 sifat tadi, kita bisa reduksi atau kurangi hanya menjadi 2 sifat saja. Sifat yang pertama apa? Yang pertama ini. Jika U dan V anggota W, maka U tambah V juga anggota W. Tertutup ini ya, ini jadi sifat tertutup. Dan yang kedua ini, jika U anggota W dan K bilangan real, maka K dikali U anggota W. Itu ya. Jadi itu sifat-sifatnya. Gitu ya. Jadi dari 10 sifat kita bisa kurangi. Nah, sekarang pasti kan kita penasaran ya. Kok kenapa dari 10 bisa dikurangi jadi hanya 2? Gitu ya. Jadi sekarang kalau Anda mau buktikan suatu subhimpunan tak kosong itu adalah suatu subruang dari ruang vektor, Anda cukup tunjukkan 2 sifat ini. Oke. Ya, buktinya saya tidak akan memberikan terlalu banyak. Nanti kita akan pelajari juga ketika Anda berada di mata kuliah aljabar linear. Itu ya, ini kan elementer. Gitu ya. Kenapa saya kasih kisi-kisi ya? Seperti ini. Ya. Oke. Kita punya V itu sudah memenuhi semua sifat ya. Ingat, misalkan V-nya yang sebesar ini. Ini V. Terus kemudian ada sebagian kecil di dalamnya. Namanya W. Oke. 10 sifat itu apa saja? Yang pertama ada tertutup. Yang kedua adalah apa? Komutatif. Yang ketiga ada asosiatif. Gitu ya. Yang keempat ada apa? Identitas. Gitu ya. Yang keempat ada identitas. Yang kelima itu kalau tidak salah ini tertutup terhadap tambah. Yang satu ini tertutup terhadap kali skalar. Yang keenam itu oke. Saya kurang. Yang kelima itu harusnya bukan tertutup terhadap kali skalar ya, tapi punya inverse ya. Ini inverse ya. Terus yang keenam baru tertutup terhadap kali skalar. Yang ketujuh itu adalah distributif. Ya, distributif terhadap unsur V. Yang kedelapan itu distributif terhadap unsur di R. Gitu ya. Yang ke-9 itu ada sifat ini ya, K dikali M dikali U sama dengan K dikali M dulu, baru dikali U ya. Itu pengalih skalar. Terus yang kedua, yang terakhir ini, 1 kali U sama dengan U. Gitu ya, untuk setiap U di V. Nah, pokoknya seperti ini ya. Oke, itu sifatnya. Nah, kita lihat dari sini ternyata dibilang apa? Cukup 2 saja. Cukup apa? Pakai nomor 1 dan nomor 6. Yang sisanya tidak perlu dibuktikan. Kenapa? Ada yang jadi apa? Warisan.
Ingat ya, ada yang jadi warisan. Komutatif. Oke, komutatif itu apa? Ya, kalau kalian jumlahkan A dengan B di V, itu sama dengan B dengan B ditambah A. Nah, sekarang pertanyaannya, ini berlaku untuk setiap A dan B. Sorry. Ini berlaku untuk setiap A dan B anggota V. Oke ya, A tambah B sama dengan B tambah A. Tanpa melihat hasilnya. Kita belum lihat hasilnya berapa ya. Tapi artinya apa kalau A ditambah B sama dengan B ditambah A. Ingat, ini tambahnya bukan tambah bilangan. Kalau tambah bilangan sudah jelas benar. Ini operasi penjumlahannya kita tidak tahu apa, tergantung dari soal. Oke, sekarang gini. Ini berlaku untuk setiap A dan B. Artinya apa? Kalau kita ambil unsur A dan B di W, juga berlaku. A tambah B sama dengan B tambah A. Tidak perlu dibuktikan. Ya, begitu juga dengan asosiatif. A ditambah B ditambah C dulu, sama saja dengan A tambah B dulu, baru kita tambah C. Ini berlaku untuk apa? Setiap unsur di V. Setiap tiga unsur berbeda tiga unsur di V. Artinya apa? Berarti kalau tiga-tiganya itu adalah setiap unsur di W juga berlaku. Karena apa? W ada di dalam V. Masa untuk semua V saja berlaku, tapi W tidak, gitu ya? Karena apa? W di dalam V. Kalau berlaku semua di W, berarti kalau berlaku semua di V, berarti berlaku juga di W. Nah, tapi ingat, kalau berlaku di W saja, nah untuk di V-nya belum tentu. Tapi ini kan beda. Ini apa? Berlakunya di V. W ada di mana? W ada di dalam V. Berarti di W juga berlaku. Maka sifat asosiatif tidak perlu. Nah, sifat identitas, kenapa tidak perlu? Nah, kita kembali lagi pada teorema yang sudah kita pernah buktikan di subbab pertama. Ya, kalian bisa lihat teorema 411. Saya singkat ya, teorema 411. Dibilang apa? 0 dikali U itu sama dengan 0. Oke, ini nolnya, ini 0 vektor, 0 anggota ruang vektor. Ini U juga anggota ruang vektor, ini 0 bilangan real. Ini anggota V, ini anggota V. Artinya apa? Berarti kita cukup tunjukkan ini apa? Kalau seperti ini kita cukup tunjukkan apa? Tertutup terhadap operasi kali skalar. Karena kalau tertutup terhadap operasi kali skalar, skalarnya apa? Dari bilangan real. Ya, di bilangan real ada 0 kan? Ya berarti apa? 0 dikali U, apapun unsur di W, pasti akan jadinya apa? 0. Dan 0 itu apa? Karena tertutup dia. Ya, lihat. Kalau 0 kali U sama dengan 0, ya, kalau U-nya, kalau sifat 6 berlaku, ya, dan teorema ini berlaku, maka apa? Ya berarti identitas yang adalah 0 ada juga di W. Jadi ya sifat identitas tidak berlaku. Inverse juga tidak berlaku. Kenapa? Karena kalau dia sudah tertutup, maka apa? Min 1 angka dikali U adalah inverse dari U. Operasi tambah. Itu ada di teorema 411 juga ya. Semuanya sudah ada. Jadi apa? Inverse identitas tidak berlaku. Distributif terhadap unsur V itu juga apa? Warisan. Jadi ingat, ada beberapa sifat yang warisan. Saya kasih tanda ya. Yang pertama komutatif, yang kedua asosiatif. Yang ketiga apa? Distributif terhadap unsur di V. Distributif terhadap bilangan real. Yang sifat ke-9 juga, sifat ke-10 juga warisan. Jadi ingat, sifat 2, 3, 7, 8, 9, 10 itu warisan dari nenek moyangnya, yaitu si V. Nah, sekarang yang bukan warisan apa? Yang saya tandai dengan warna hitam. Ya, 1, 2. Identitas dan inverse. Kenapa itu tidak warisan? Itu menggunakan sifat tertutup dan teorema 411. Jadi kita cukup buktikan 2. Jadi lain kali kalau kalian mau buktikan suatu subhimpunan tak kosong itu adalah ruang vektor, maka Anda cukup tunjukkan apa? Cukup tunjukkan tertutup terhadap operasi tambah, ya, dan
terhadap apa? Operasi kali skala. Begitu ya? Ya, begitu ya. Oke, seperti itu. Oke, buktinya saya tidak akan berikan gitu ya, supaya nanti kita akan pelajari gitu ya. Yang lebih penting adalah Anda bahas contoh. Sekarang itu Anda cukup tahu dulu saja apa yang perlu Anda kerjakan. Gitu ya. Buktinya saya akan jelaskan. Mungkin saya akan buat beberapa video lagi tersendiri untuk menjelaskannya. Gitu ya. Buktinya tidak susah. Buktinya itu tadi gambaran-gambaran yang saya sudah kasih tadi. Komutatif, asosiatif, sifat 2, 3, 7, 8, 9, 10 warisan. Tidak perlu kita buktikan. Gitu ya. Terus untuk dapat sifat 4 dan 5, berarti kita cukup buktikan apa? Sifat 1, 4, dan 5, dan 6. Sifat 1 dan 6 sudah ada di sini, ya, kedua nomor ini. Tapi 4 dan 5 datang dari mana? 4 dan 5 datang dari apa? Sifat 6. Dan teorema 4, 1, 1. Gitu ya. Oke, sekarang kita kasih contoh. Contoh subruang itu apa? Ya, yang pertama, kita tahu kalau misalkan apa? R, ya, itu sama dengan V, maka apa nih? Dengan operasi tambah dan kali pada bilangan, maka pasti V itu ruang vektor atas bilangan real. Orang mau dikali kayak bagaimanapun pasti ada di bilangan real. Gitu ya. Itu pasti memenuhi. Gitu. Kalau Anda lihat ya beberapa sifat di situ. Nah, kemudian sekarang kita mau lihat ya subruang vektor itu seperti apa. Gitu ya. Subruangnya seperti apa. Oke. Oke. Nah, maka apa? Lihat ya. Ini. Himpunan yang isinya adalah 0 itu kan subhimpunan dari bilangan real ya, yang adalah V. Nah, ini merupakan apa? Subruang dari V yang adalah real. Ya, jadi apa? Himpunan yang isinya 0 itu adalah subruang dari ruang vektor V yang adalah bilangan real atas bilangan real. Gitu ya. Kenapa? 0 mau kali berapapun 0, identitasnya 0, 0 inverse-nya apa? Ya 0 sendiri, 0 dikali skalar berapapun apa? 0 dikali 10 pun 0, 0 dikali A pun 0, memenuhi 1 dikali 0 juga 0, ini memenuhi semua sifat ruang vektor. Tertutup tidak? Iya. Ya orang cuma satu unsur ya, 0 tambah 0 ya 0. Terus tertutup tidak terhadap operasi kali skalar. Kita cukup coba dua sifat ini kan. Ya ambil sembarang unsur bilangan real, namakan K. K kali 0 apa? 0 kan? Selesai. Jadi ini salah satu contohnya. Nah, terus kita kasih contoh yang lain. Kemarin kita sudah buktikan ya, kalau misalkan kita punya V-nya itu adalah apa? M2 kali 2 R. Atau ini apa? Himpunan dari apa? Matriks ya, berukuran 2 kali 2. Di mana entry-entry-nya adalah bilangan real. Nah, ini adalah ruang vektor atas bilangan real dengan operasi tambah dan kali skalar pada matriks kan. Ingat operasi tambah pada matriks, jangan lupa A, B, C, D kalau ditambah dengan E, F, G, H, ya ini penjumlahan setiap entry ya. A tambah E, B ditambah F, C ditambah G, D ditambah H. Gitu ya. Terus kalau ini operasi tambahnya. Ya kalau operasi kalinya bagaimana? Ya kalau K dikali
A, B, C, D, ya ini sama dengan apa? Masing-masing dikali skalar KA, KB, KC, dan KD. Ya. Nah, sekarang saya mau buat suatu subhimpunan di sini yang merupakan apa? Ruang vektor juga. Perhatikan. Misalkan saya buat A. A itu apa? Himpunan yang entry-nya ini. Matriksnya ini ya. Isinya cuma apa? Di diagonalnya saja. Nah, maka yang pasti apa? Jelas A itu subhimpunan dari V ya, yang adalah apa? Himpunan semua matriks 2x2 dengan entry bilangan real. Dan apa? Dan A itu tidak kosong. Karena apa? Karena apa? Yo, karena tinggal kalian tebak satu unsur di A apa ya? Karena 1001 ya, atau mau pilih terserah mau 1001 untuk mau 9009 atau apapun, ini anggota A. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang perhatikan. Himpunan ini dengan operasi tambah dan kali pada matriks. Tambah dan kali skalar pada matriks. Merupakan ruang vektor tidak? Merupakan subruang tidak? Kita lihat ya, pakai berdasarkan apa? Sifat yang ini, pada teorema 421 yang saya lingkari merah ini, di sini. Ya, memenuhi tidak? Ya, kita lihat ya. Di sini, apa? Ya, kalau kita ambil A00A, ya kalau ditambah B00B, ya jadi apa? Ya jadi A plus B0, 0 A plus B. Yo, karena ini entry-nya sama, berarti apa? Dia anggota A. Begitu juga dengan kalau dikali skalar. Yo, kalau K dikali A00A, ya jadinya apa? Ya karena ini K kali 0, ini kan K kali A, K kali 0, K kali 0, K kali A. Yo, kalau K kali A, ya KA. K kali 0, ya 0. Ini sama kan? Berarti apa? Dia anggota A. Tertutup terhadap operasi kali skalar dan operasi tambah. Maka apa? Sini. Dan karena ini operasi memenuhi operasi tambah dan kali skalar, maka apa? Si A itu anggota A adalah apa? Dikasih tahu ya. Subruang dari apa? V yang adalah matriks 2x2 dengan entry bilangan real. Seperti itu ya. Oke. Kemudian kita bisa lihat lagi beberapa sifat yang lain. Ya, itu tadi contoh-contoh ruang vektor yang paling sederhana ya. Nah, terus kemudian oke, sekarang saya punya ini ya. Yang pertama, misalkan saya punya V-nya adalah apa? R2. R2 itu adalah ini, himpunan isinya pasangan terurut A, B. A dan B-nya bilangan real. Ya. Nah, lihat apa? V itu adalah apa? V itu adalah ruang vektor atas apa? Bilangan real. Nah, sekarang misal saya buat B, himpunan B itu apa? Isinya juga A, B. Ya, tapi ini A ditambah B, sorry. Isinya A, B. Gimana ini? A, B di mana Pak? A dan B itu adalah bilangan real yang positif. Positif, ingat ya, positif.
Berarti apa? Entry-nya yang positif-positif semua. Nah, sekarang, apakah pertanyaannya? Apakah B ini adalah subruang V? Jawabannya apa? Jawabannya tidak. Kenapa? Ini tidak. Karena apa? Karena dengan kalau tidak berarti apa? Kalau jawabannya tidak, artinya berdasarkan teorema 421 kita cukup apa? Tunjukkan kalau apa? Salah satu sifatnya tidak memenuhi. Kalau salah satu sifat tidak memenuhi bagaimana? Ya berarti cukup salah satu. Apakah itu tidak tertutup terhadap operasi tambah atau tidak tertutup terhadap operasi kali skalar? Kenapa kita bilang tidak? Karena apa? Dengan ini lihat ya, dengan memilih K sama dengan min 1 dan saya buat A, B-nya adalah 5,7, maka apa? K dikali 5,7 jadinya apa? Yo, minus 5, minus 7. Ya, ini bukan anggota B. Sehingga apa? B tidak tertutup terhadap apa? Operasi kali skala. Oke ya. Nah, dan dengan demikian berarti kita punya apa? Kesimpulannya apa? B itu bukan subruang. Dari apa? Dari R2. Nah, kalau yang subruang tadi, oke, saya coba menuliskan dengan lebih itu ya, menuliskan dengan lebih rapi, gitu ya, menunjukkan suatu himpunan subruang atau tidak. Tadi saya punya kalau tidak salah misalkan ini ya, V-nya itu adalah himpunan matriks 2x2 dengan entry bilangan real. Ini apa? Suatu ruang vektor atas bilangan real dengan operasi tambahnya itu adalah ini. Gitu ya, C ditambah D, ini C ditambah G, D ditambah H. Operasi kali skalarnya bagaimana? Kalau K dikali A, B, C, D, jadinya apa? KA, B, KC, KD. Oke, seperti itu. Nah, sekarang, misalkan kita punya A ini. Himpunannya apa? A0, 0A. Dengan apa? A-nya bilangan real. Nah, kita coba tunjukkannya. Akan dibuktikan. Tulisnya begini. Kalau mau buktikan suatu ruang vektor A itu apa? Subruang dari V. Oke, kita mulai. Bukti. Yang pertama kita tunjukkan apa? A itu subhimpunan V tidak ya? Ya, jelas. A subhimpunan V karena apa? Karena A itu ya himpunan matriks 2x2 dengan entry bilangan real. Oke ya. A sudah subset V. Terus kemudian apa? Jelas juga bahwa apa? Bahwa A itu tidak kosong. Karena apa? Karena cukup tebak salah satu unsur di A apa? Misalkan 3003 itu anggota A. A tidak kosong. Terus baru selanjutnya ditunjukkan bahwa apa? A itu tertutup terhadap tambah dan kali skala. Gitu ya. Nah,
tambah bagaimana? Kita ambil sembarang unsur ya. Kita bilang ambil apa? A0, 0A, A1, 0, A1, dan A2, 0, 0, A2. Dengan apa? A1, A2, anggota bilangan real. Ya, nah, oke, kita ambil sembarang itu ya, ini anggota apa A, gitu ya, ini kan anggota A, anggota A. Nah, sekarang kita jumlahkan, ada di A tidak? Kita cek. Yo, berarti A1 0 0 A1 kalau kita tambah dengan A2 0 0 A2 akan menjadi apa? Menjadi A1 tambah A2 0 0 A1 tambah A2. Ya, lihat ya, ini sama karena kedua ini sama. Ya, karena ciri-ciri anggota A apa? Yo, entry diagonalnya sama. Gitu ya, himpunan A. Ya, entry diagonalnya sama ya karena entry diagonalnya sama, maka apa? Ya, ini A1 tambah A2 0 0 1 tambah A2 itu apa? Anggota A. Berarti kita peroleh apa? A memenuhi. Jadi apa A memenuhi sifat tertutup terhadap operasi tambah. Sekarang yang kedua. Ambil A0, 0, A1, gitu, A1, 0, A1, anggota A, dan apa nih? Saya ambil unsur bilangan real, namakan K. Lihat, K dikali A1, 0, 0, A1. Berdasarkan definisi di atas apa? Jadinya K A1, 0, 0, K A1. Ya, dengan alasan yang sama ya. Karena entry diagonalnya sama, yakni apa? Yakni K1, maka ya di K1 0 0 K1 apa? Anggota A. Jadi simpulannya apa? Simpulannya adalah apa? Ya A memenuhi sifat tertutup terhadap kali skala. Ya, oke. Itu contoh-contoh tentang ruang vektor, subruang vektor, gitu ya. Oke, itu selebihnya saya akan jelaskan di video part selanjutnya. Terima kasih.